Iya, terima kasih Pak Sigiono. Ini sangat komprehensif sekali ya membahas new infectious disease, bagaimana eh, apa kemungkinan terjadinya, bagaimana menghadapinya, dan bagaimana kita harus membangun satu kesehatan populasi, kesehatan environmental, dan juga mengurangi kontak dengan hewan liar ya Pak ya, karena dapat meningkatkan risiko. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan dari para peserta. Saya bacakan yang sudah sesuai format ya. Ini ada dari Nur Balkis. Dan pertanyaannya ini Pak, Assalamualaikum, saya izin bertanya tentang perkembangan coronavirus yang terus bermutasi. Apakah langkah yang dirasa tepat untuk mencegah terjadinya penyakit lain karena telah banyak penyakit yang disebabkan oleh genus ini? Oke, boleh silakan dijawab Pak. Uh, jadi gini, kalau terkait dengan coronavirus ya atau SARS-CoV-2 uh, memang ya ini bermutasi ya dan banyak kemungkinan memang banyak varian-varian baru yang muncul gitu ya. Kalau varian yang selama ini dikenal kan mungkin yang dari Inggris itu ya, kemudian juga ada yang dari Afrika Selatan, ada dari Brazil gitu. Varian-varian ini memang muncul nggak bisa dikontrol ya, kita nggak bisa mencegah kemunculan varian itu karena memang itu sebagai bagian dari siklus hidup virus itu sendiri. Yang pemerintah lakukan memang saat ini ya saya kira sudah semaksimal mungkin, artinya dengan program vaksinasi begitu. Kemudian dengan tetap kita melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar gitu. Itu juga ya diharapkan bisa mengurangi penyebaran dari SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini. Tapi sekali lagi banyak faktor gitu ya. Kalau kita lihat pandemi sebelumnya tadi, seperti yang saya contohkan, misalkan smallpox atau polio yang disebut oleh virus juga gitu ya. Memang ada perbedaan karakteristik dari virus tersebut gitu ya. Yang itu ternyata menyebabkan sebenarnya kalau smallpox misalkan, karena di hostnya cuma manusia gitu, makanya mungkin dengan kita mengendalikan manusianya, misalkan dengan vaksinasi gitu dan kebersihan itu mungkin sudah sangat berpengaruh gitu ya. Tapi nah termasuk juga transmisinya juga gitu. Berbeda dengan SARS-CoV-2 ini ya atau COVID-19 ini, dia hostnya banyak, gitu, tidak hanya menyerang manusia, yang hewan pun juga diserang gitu ya. Kemudian juga transmisinya yang sangat mudah gitu ya, sangat masif gitu dengan dengan respiratory droplet ataupun dengan aerosol gitu. Dan ya karakteristik dari virus ini juga sangat berpengaruh ya. Bagaimana kita bagaimana usaha kita untuk menghentikan pandemi ini, begitu kira-kira. Pertanyaan dari Ibu Nurbalkis sudah terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Endang Elvdiastuti dari Universitas Lampung. Terkait dengan pencegahan virus, apakah sambiloto benar dapat dipakai sebagai penangkal? Nah, ini mungkin pertanyaan herbal yang bisa sebagai penangkal virus ya Pak ya. Apakah sambiloto benar dapat dipakai sebagai penangkal? Tanya dari Ibu Endang. Ya, baik. Saya tidak tahu terkait hal tersebut ya, gitu. Tapi memang ada beberapa herbal yang setahu saya ya, ada beberapa herbal yang dia berperan sebagai imunomodulator, artinya sebagai peningkat sistem tubuh kita. Dan dengan meningkatkan sistem tubuh, kekebalan tubuh, kemudian juga meningkatkan nutrisi, gitu ya, itu ya otomatis lebih mengecilkan resiko terkena infeksi begitu. Istilahnya demikian ya. Tapi itu secara general. Tapi kalau secara spesifik terkait dengan sambiloto saya tidak tahu. Ini ada kaitannya juga dengan pertanyaan dari Pak Lo Sinanto di awal bertanya jika mengenai asupan nutrisi. Jadi pertanyaan Pak Lo Sinanto ini bagaimana dengan kondisi tubuh kita? Apakah dengan meningkatkan asupan nutrisi ini bisa mempengaruhi metabolisme sehingga kita bisa tercegah dari terserangnya penyakit gitu. Nah, sebetulnya kalau nutrisi ini itu kan pada intinya berpengaruh terhadap kekebalan tubuh kita ya, terhadap exposure terhadap banyak virus, bakteri yang masuk.
tubuh kita kebal, imun kita kuat, ya kemungkinan kita tidak sakit gitu. Yang jelas memang ya betul, ya secara metabolisme saya tidak tahu mekanisme seperti apa, tapi ini pun pada akhirnya meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, sehingga kita tidak rentan terhadap bakteri ataupun virus yang masuk ke dalam tubuh. Terima kasih Pak Sugiono atas jawabannya. Mungkin sekarang saya buka sesi tanya jawab untuk raise hand ya. Jadi kepada Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Sugiono terkait dengan new infectious disease dari materi yang sudah disampaikan, bisa langsung raise hand untuk saya persilahkan membuka suaranya serta videonya. Ya, ini ada Pak Losunanto. Sudah raise hand, boleh silakan dibuka suaranya dan bertanya langsung Pak. Saya persilahkan. Selamat sore Pak Sugiono. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Sugiono. Iya, selamat sore Pak. Pak Sugiono, kalau saya lihat kita ini bukan perlu sekedar nutrisi. Kita ini perlu molekul yang lebih kecil daripada protein yang kita konsumsi. Ya, bagaimana Pak? Kalau saya kenal namanya metabolit sekunder. Okay. Seharusnya kita mengembangkan itu. Iya Pak. Jadi pertanyaan apa Pak? Harusnya kita kembangkan metabolit sekunder untuk meningkatkan imun kita. Baik Pak Sunanto, terima kasih atas masukannya. Ya betul. Selain asupan nutrisi yang makro, kita juga mungkin butuh yang mikro ya, sudah pasti ya. Kalau makro, karena yang makro tergantung tubuh kita, tubuh kita memprosesnya. Setiap tubuh tidak sama. Oke. Kalau saya lihat justru yang terkena pandemi ini yang usianya agak sudah lanjut ya Pak. Iya Pak. Ya, asupan nutrisi ya termasuk makro, mikro maupun suplemen lain ya memang ya pada akhirnya itu membantu meningkatkan kekebalan tubuh kita ya. Tapi kerentanan tubuh kita kan memang ya tidak hanya dari hal tersebut gitu. Bisa jadi kita juga memiliki beberapa penyakit penyerta yang memang mengakibatkan penurunan imunitas kita gitu, seperti diabetes, kemudian juga mungkin kalau terkait dengan COVID itu juga banyak komorbid yang ternyata juga sangat berpengaruh pada tingkat keparahan dari si pasien itu. Gitu. Ya, saya kira demikian. Tadi masukannya. Terima kasih Pak Losunanto. Ya. Terima kasih Pak Losunanto masukannya. Terima kasih Pak Sugiono tanggapannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan, infectious disease dari Bapak Ibu sekalian. Nanti akan dijawab langsung oleh Pak Sugiono. Saya ingatkan kembali bagi penanya yang aktif, nanti akan ada door prize dari kami di akhir. Oke, jadi saya persilakan untuk raise hand-nya dibuka. Boleh, Ibu Nur Balkis, boleh bertanya lagi? Silakan dibuka saja Bu suaranya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi Pak, saya ingin bertanya terkait tentang microbial resistant, karena konsep One Health ini kan telah digaung-gaungkan oleh banyak pihak gitu. Nah, jadi dari veteriner sendiri, bagaimana untuk menyadarkan para, misalnya kita bilang itu peternak, untuk tidak menggunakan antibiotik secara sembarangan pada pakannya Pak? Karena saya banyak melihat kejadian-kejadian seperti itu. Nah, tanggapan dari Bapak ini bagaimana? Karena untuk microbial resistant ini perlu banyak pihak yang berkolaborasi untuk menghentikannya. Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik ya sebenarnya. Ini terus terang ini concern awal juga ketika saya selesai sekolah gitu. Jadi memang antibiotik itu sudah sangat umum digunakan ya di kalangan peternak, gitu, terutama unggas mungkin ya. Jadi memang ada sebuah riset juga mungkin ya yang menyatakan bahwa dengan penambahan antibiotik dosis rendah itu
bisa meningkatkan pertumbuhan, ayam. Namun tidak hanya itu antibiotik digunakan, tapi antibiotik juga digunakan sebagai langkah profilaksis, ya, artinya pencegahan penyakit gitu ya, pencegahan agar tidak timbul penyakit sebelum infeksi datang, kita cegah dulu gitu. Nah, memang masifnya penggunaan antibiotik ini resikonya juga besar ya, apalagi sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun gitu ya. Bisa dibayangkan resistensi antimikroba dari mikroorganisme yang ada di peternakan itu mungkin kebanyakan sudah sangat resisten gitu. Dan efeknya memang kalau kita terinfeksi bakteri resisten tersebut, ya kita susah sembuhnya gitu, karena bakterinya sudah resisten terhadap antibiotik yang obat atau antibiotik yang ada gitu. Nah, memang kalau secara langkah yang pernah saya alami begitu ya. Yang pertama memang perlu, kalau di Indonesia itu sendiri ya, perlu memang ketegasan peraturan ya, pencegahan tidak menggunakan antibiotik untuk sebagai growth promoter gitu ya. Mungkin dalam beberapa kasus profilaksis ataupun ketika memang sudah terinfeksi dan diobati dengan antibiotik itu masih dibolehkan ya. Tapi dengan penambahan untuk growth promoter ini memang seharusnya sudah dilarang dari dulu gitu. Bahkan Eropa itu sudah sejak lama melarang penggunaan antibiotik untuk growth promoter gitu. Nah, kemudian juga langkah selanjutnya adalah dilakukan proses monitoring ya. Jadi bagaimana kita memonitor resistensi antimikroba ini secara reguler, artinya dengan penggunaan sekian resistensinya itu seberapa banyak gitu. Dan saya pikir di Indonesia saya kurang begitu paham, belum ada gitu ya. Kebetulan saya juga pernah terlibat penelitian juga waktu itu di peternakan babi. Jadi pada suatu ketika babi itu diberikan antibiotik sebagai langkah pencegahan ya, profilaksis selama beberapa saat. Tapi ketika itu pula dicek ya, pada tahun itu pula dicek ternyata bakteri-bakteri indikator seperti E. coli itu mereka resisten terhadap antibiotik yang pernah diberikan tersebut. Dan setelah itu antibiotiknya dihentikan. Setelah antibiotik dihentikan, kita juga melakukan monitoring secara berkelanjutan ya. Tahun berikutnya kita sampling lagi, kita cari E. coli-nya, sebetulnya E. coli yang ada di situ masih resisten atau enggak. Dan ternyata masih. Jadi ketika awal dulu, tahun setelah memakai antibiotik itu, resistensi E. coli misalkan sekitar 90%. Tahun berikutnya turun menjadi 80%. Tahun berikutnya turun menjadi sekitar 60%, hingga pada tahun ketiga, tahun penelitian terakhir, itu sekitar 10%. Jadi efek penggunaan antibiotik itu jangka panjang ya, bukan jangka pendek lagi gitu. Selain antibiotiknya juga bisa meninggalkan residu pada hewannya, kemudian juga lingkungannya juga bisa bisa menjadi tempat atau reservoir dari bakteri-bakteri resisten gitu. Ya, demikian sepertinya Ibu. Semoga sedikit memberikan gambaran ya terkait dengan antibiotik resisten. Bagaimana Bu Nurbalkis? Apakah sudah jelas jawabannya? Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya. Karena selama ini banyak stigma di masyarakat bahwa mikrobial resisten itu hanya terfokus pada pihak farmasi, tanda kutip seperti itu. Karena dia secara umum misalnya kita beli antibiotik di apotek atau di toko obat itu diberikan, sehingga kejadian resisten itu timbul tanpa masyarakat tahu bahwasanya kejadiannya itu banyak juga terjadi pada peternakan, seperti itu Pak. Jadi terima kasih atas tanggapannya Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurbalkis, terima kasih Pak Sugiono atas jawabannya. Waktu hamin 20 menit, sebelum 20 menit acara webinar ini berakhir, saya kembali buka pertanyaan. Sesi tanya jawab kepada para peserta Bapak Ibu sekalian, bisa langsung menanyakan di sesi raise hand. Oke.
boleh langsung menanyakan tentang infectious disease atau apapun yang berkaitan dengan penyakit infeksi menular. Oke. Kalau tidak ada, saya mau bertanya Pak. Oh itu ada satu Murco Cahyo. Oke, silakan Pak Murco Cahyo untuk bertanya. Ya, terima kasih. Saya izin bertanya. Ya, Terakhir ini kan ada berita-berita tentang penyakit Nipah ya, muncul baru lagi di sini ya. Nah, sejauh ini surveillance-nya sampai seberapa, kemudian antisipasinya seperti apa, jangan sampai masuk ke Indonesia. Sepertinya itu dari luar Indonesia itu yang Nipah baru yang barusan muncul di sini ya. Nah, kemudian yang kedua, salah satu pencegahan penyakit infeksi baru ini, misalkan coronavirus, COVID-19 ini yang barusan ini ya, saya membaca-baca di literatur di Kemenkes, salah satunya yang tidak boleh divaksinasi itu adalah penderita hipertiroid. Nah ini hubungannya apa antara penderita hipertiroid dengan vaksinasi pasien manusia yang COVID itu? Itu pertanyaan dari kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Murco. Silakan Pak Sigiono. Ya, baik. Terima kasih Pak Murco Cahyo. Jadi kalau terkait dengan Nipah virus ini memang kejadian outbreak atau wabahnya dilaporkan terjadi di Malaysia, kemudian juga Bangladesh ataupun India. Indonesia originnya memang belum. Tapi kalau kita memang bicara terkait dengan resiko, itu ada karena hostnya atau inangnya dari kelelawar dari jenis Pteropus ini memang ada juga di Indonesia gitu. Ya kalau kita bicara resiko mungkin ada. Dan Nipah virus ini merupakan salah satu priority disease dari WHO juga dan saya pikir pemerintah Indonesia juga. Dalam hal ini terkait dengan surveillance, saya tidak begitu paham, tetapi secara institusi kami pun banyak terlibat terkait dengan zoonotic disease itu dengan berkolaborasi dengan Kemenkes, kemudian KLHK gitu ya, kemudian Kementerian Pertanian melalui berbagai rencana-rencana kerja ya, terkait dengan surveillance dari bermacam-macam priority disease gitu. Nah, kalau secara institusi kami yang sudah pernah kami lakukan memang fokus pada satwa liar yang diperdagangkan, gitu ya. Tapi memang kami pun juga akan melaksanakan surveillance beberapa virus yang berasal dari kelelawar, gitu. Termasuk juga nanti ada hantavirus dan coronavirus lain ya selain dari SARS-CoV-2 ini. Nah, demikian Pak Mutayo. Kemudian pertanyaan kedua, mohon maaf saya tidak bisa menjawab ya terkait dengan hipertiroid yang penderita ini yang tidak diperbolehkan untuk menerima vaksin gitu. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa menjawab. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Sigiono jawabannya. Pak Murco Cahyo, apakah sudah terjawab Pak? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu pertanyaan terakhir sebelum ditutup ya Pak Sigiono ya. Baik. Satu pertanyaan terakhir untuk Bapak Ibu, saya persilakan untuk raise hand. Yang belum terjawab di sesi chat, mungkin bisa langsung ditanyakan. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Jika sudah tidak ada yang bertanya, terima kasih Pak Sigiono. Mungkin bisa kita akhiri ya Pak ya. Jika ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kembali, mungkin bisa
bisa menghubungi Pak Sugiono langsung ya Pak ya. Atau nanti ketika di akhir, nanti kita akan bagikan materinya, link materinya dikirimkan ke email Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih kepada Bapak Sugiono atas sharing ilmu yang sangat bermanfaat, yang sangat komprehensif membahas tentang infectious disease. Dari awal kemunculannya, bagaimana asalnya, dan bagaimana kita menghadapinya ya Pak ya, bagaimana mengurangi risiko terinfeksi. Nah, semoga pengetahuan yang sudah Pak Sugiono sampaikan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua.